Kerajaan Ternate dan Tidore. Kehidupan politik. Di Pulau Maluku terdapat 4 kerajaan besar, yaitu Jailolo, Bacan, Ternate, dan Tidore. Ternate dan Tidore merupakan kerajaan besar yang menguasai persaingan perdagangan dibandingkan dengan yang lainnya. Dalam persaingannya, Ternate membentuk Uli Lima atau Persekutuan Lima yang terdiri dari Bacan, Obi, Seram, dan Ambon. Sedangkan Tidore membentuk Uli Siwa atau Persekutuan Sembilan yang terdiri dari Jairolo, Makian, dan pulau-pulau kecil di Maluku sampai Irian. Pada tahun 1486, Raja Ternate ke-19 yaitu Sultan Jainal Abidin memeluk agama Islam setelah belajar di pesantren Giri di Gresik dekat Surabaya. Setelah Sultan Jainal Abidin mangkat pada tahun 1500, tahta Ternate dikuasai Sultan Tabarigi. Sultan Tabarigi bergelar Sultan Sirullah. Pada tahun 1522, Ternate bersekutu dengan Portugis. Sultan memberi Portugis hak mendirikan benteng dan memonopoli perdagangan cengkeh. Pada tahun 1529, Ternate berhasil mengalahkan Tidore dengan bantuan tentara Portugis. Pada tahun 1540, Sultan Hairun berkuasa. Semasa pemerintahannya, Islam menyebar hingga ke Ambon. Awalnya, Sultan melakukan hubungan persahabatan dengan Portugis. Penandatanganan persahabatan pun dilaksanakan pada tahun 1565. Namun, karena sikap kasar gubernur Portugis yang bernama Tiritoa de Altaida, membuat Sultan Hairun memutuskan untuk menyerang Portugis. Benteng Portugis di Ternate berhasil diduduki untuk sementara, sebelum akhirnya dapat direbut kembali oleh Portugis setelah bala bantuan dari pasukan cadangan Portugis dari Malaka. Perlawanan Sultan Hairun dapat dipadamkan oleh Portugis pada tahun 1570. Mereka menipu Sultan Hairun agar datang ke benteng Portugis. Sultan yang tidak menaruh curiga datang pada tanggal 28 Februari dan di sanalah ia ditikam oleh pengawal gubernur Portugis hingga wafat. Sultan Hairun digantikan oleh Sultan Baabullah. Pada tahun 1575, benteng Portugis di Ternate dapat direbut oleh pasukan Baabullah. 2 tahun kemudian, Portugis bahkan benar-benar terusir dari Maluku. Kejayaan Ternate tercapai ketika pemerintahan Baabullah. Sekitar 80 pulau berhasil dikuasai Ternate. Kehidupan ekonomi. Kehidupan rakyat Maluku yang utama adalah pertanian dan perdagangan. Tanah di Kepulauan Maluku sangat subur dengan hasil utamanya cengkih dan pala. Keduanya merupakan rempah-rempah yang sangat diperlukan untuk ramuan obat-obatan dan bumbu masak karena mengandung bahan pemanas. Oleh karena itu, rempah-rempah banyak diperlukan di daerah dingin seperti di Eropa. Kehidupan sosial budaya. Kedatangan Portugis di Maluku tidak hanya untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah, tetapi Portugis juga menyebarkan agama Katolik. Pada tahun 1534, misionaris Katolik Franciscus Saperius telah berhasil menyebarkan agama Katolik di Halmahera, Ternate, dan Ambon. Selain itu, terdapat salah satu karya seni bangun yang terkenal ialah Istana Sultan Ternate dan Masjid kuno di Ternate. Kemunduran. Sejak tahun 1605, VOC berhasil menduduki Ambon dan dari tempat inilah VOC menanamkan pengaruhnya di seluruh Maluku. Pada tahun 1660, Ternate akhirnya ditaklukkan benar-benar oleh VOC. Demikian kilas balik menengok masa lalu untuk menatap masa depan.